Ya, makasih Bu. Nggak ada pertanyaan. Ya Bu, selamat siang. Kuliah online tiap hari ada tugas. Habis-habisin kuota. Bayarnya tetap. Uang jajan gak dikasih. Ngomel ae. Wes mari toh itu kelone. Kok kalian? Kelas online. Kelas online. Ya lah receh banget. Apa yang dikerjain? Kenapa kok ngomel ya? Ini kuliah online ini loh Om. Masa tiap hari kuliah ya, terus tiap hari pakai kuota, tiap hari ada tugas, bayarnya tetap nggak dapat uang jajan. Bayar sopo? Mesti bayar nggak sambat, kamu tinggal ngerjakan tugas aja. Ya tapi kan nggak dapat uang jajan Om kalau berangkat. Kan ada sisa kuota, maka kuota. Sisa kuota, kenapa? Kuotanya dibayar full buat jajanmu. Apa? Tugas apa? Tugasnya tentang apa tadi ya? Tugas apa? Kecelakaan kerja. Ini katanya harus bikin analisa tentang kecelakaan kerja. Sebentar. Apa? Wah, kaget aku sampai. Kenapa? Kan Om itu driver ambulan toh. Hubungannya apa? Kan sering nolongin korban kecelakaan. Situ aja aku diceritain, nanti kalau sudah tak analisa gitu ya. Emang apakah sama itu tentang kerja sama dengan ambulan? Beda. Kecelakaan kerja sama ambulan. Iya, kan beda. Kecelakaan kerja sama dengan kecelakaan lalu lintas itu kan beda. Kan sama-sama kecelakaan. Tapi beda sih, dibuka dulu itu catatanmu. Definisinya apa? Sama apa enggak? Aku Kerja dengan kecelakaan ambulan. Kecelakaan lalu lintas. Aku ini host loh, malah aku ditanya-tanyain. Nah, tak baca. Kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan ya, yang termasuk kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, dan termasuk di dalamnya kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya melalui rute yang wajar. Ada bedanya enggak kecelakaan kerja dengan kecelakaan lalu lintas? Ya ada sih. Ada, tapi memang ada hubungannya, tapi lebih kalau di kecelakaan kerja itu kurang begitu paham. Ada teman yang kebetulan nanti mau ke sini mungkin bisa tanya-tanya itu. Temannya Om kerja di mana? Teman Om kerja di trauma center. Ngerti nggak trauma center apa? Pusat trauma. Oh, ya pinter. Maksudnya itu trauma center itu kan apa saja yang dikerjakan di situ, penanganannya seperti apa itu kan. Iya, aku nggak tahu emang. Nah itu nanti tanya-tanya langsung ke teman Om yang mau ke sini. Mau sini ya. Coba tak WA nih ya sampai mana? Mau ke sini emang? Iya. Ya udah, nanti sekalian aku tanya-tanya sebentar. Mau pakai HP? WA nih sih. Itu HP harusnya ada di museum Om. Ini ada WA-nya loh ini. Enggak ada Om, enggak ada. Itu HP. Tahu ya ampun, aku belum lahir itu Om. SMS. Iya SMS ada Om. Setiap kali download WA gagal. Bapak-bapak banget. Iya. Dasar bapak-bapak. Ya udah kalau gitu. Tapi Om, inilah pandemi Om, nggak boleh bertamu gitu. Kita kan di ruang tamu khusus. Oh iya betul. Ini di ruang tamu kita, Anda bisa bertamu di masa pandemi ini. Ruang tamu. Om. Sambil nunggu temannya Om datang, tak kenalkan dulu ya. Tuh, dia bales sih loh, Dek. Apa? Tak balas lewat WA. Ya iya emang itu SMS. Aduh aku capek. Sudahlah begini ya sahabat kita. Saya nggak tahu apakah saya akan bertahan hingga akhir episode ini ya. Tapi yang jelas episode ruang tamu keempat hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 ini menghadirkan tema kecelakaan kerja. Belum Om, bentar. Kecelakaan kerja. Aku nggak kuat gitu. Bentar, aku harus menyelesaikan kalimat ini. Kecelakaan kerja versus kecelakaan lalu lintas ya. Edisi kali ini ditayangkan secara nggak langsung ya. Ini recording
terkait dengan ada beberapa gangguan teknis yang kami alami ketika mencoba untuk siaran live. Tapi terima kasih bagi Anda yang masih live melalui Instagram ya, teman-teman dari Instagram RKC Surabaya. Selamat pagi, selamat bertemu. Salamnya ya. Apa itu? Nggak tahu, aku ikut-ikut aja begini. Bisa enggak? Oh, iya. Dan subscriber YouTube ya, terima kasih Anda masih mau bergabung menyaksikan siaran ulang ini. Semoga episode kali ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hari ini karena saya memindahkan studio sebetulnya dari studio yang lama ke ruang tamu om saya. Ini rumahnya om saya, ruang tamunya bisa Anda lihat ya, di luar lebih besar, sebenarnya ini lebih besar daripada rumahnya. Ruang tamunya dibuat besar khusus untuk syuting program ruang tamunya RKZ ini ya. Dan hari ini sesuai janjinya beliau, saya kenalin dulu ya. Ini hari ini saya berada di rumahnya Om Paulus Ediono, panggilan akrabnya Om Edi. Beliau ini adalah, nggak usah begini kenapa? Salam sehat. Salam sehat. Kirain mau nantangin berantem. Om Edi ini adalah kepala bagian transportasi di RKZ Surabaya ya. Beliau yang membawahi operasional ambulans salah satunya. Dan tadi sudah saya potong ya, mengenai kecelakaan. Ternyata berbeda katanya kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas sendiri Om, kenapa orang-orang itu hobi kecelakaan di Aku loh jalan? hobi kecelakaan. Oh iya ding. Mungkin kalau orang-orang tuh ya antara apa ya, Tambeng. nasib mungkin kecelakaan, tapi enggak. Orang kebanyakan itu belum paham tentang etika berlalu lintas. Oh ada ini namanya Ada etika. etikanya. Seperti kalau kita di rumah itu ya etikanya, kalau kita makan Oh ya, pakai tangan kanan. ya seperti itu kan. Apalagi ini sudah lalu lintas kan menyangkut orang banyak, pasti kan ada etikanya. Ya. Jadi, gimana kita berlalu lintas itu mempunyai etika dalam artian paham ketika kita mengendarai kendaraan gitu, kita harus seperti apa. Oke. Nah, etika berkendara sendiri, etika berlalu lintas sendiri, contohnya apa? Selain itu tadi. Kalau kita pakai motor, Ya, naik motor. kita di lajur yang benar, lajurnya di mana, tidak boleh ngebut, kecepatan mematuhi Kecepatan maksimal. rambu-rambu, betul. Terus itu ya, kalau lampu, Zigzag, oh ya benar, boleh membahayakan, nggak boleh melanggar. Kalau markanya ya, lurus, kan pejalan kaki. ya. Harus Terus, lebih sabar ngalah sebenarnya. Itu kalau Tapi kita di jalan raya itu, tapi Om kalau ngalah terus, aku malah dilanggar malahan. nah itu perlunya etika berlalu lintas. Kita harus bisa mengendalikan emosi kalau sudah berkendara tidak boleh emosi. Pas kita naik motor disalip bel, Tahu berlaku. sebagainya, Itu membahayakan ya. dan terjadilah kecelakaan. Oh, jadi kecelakaan itu terjadi karena pengendara tidak menghiraukan etika Ya. berlalu lintas ya. Ini etika berlalu lintas. Terus apa lagi etika itu? Terus, kalau misalnya kita lagi di jalan terus dengar sirine, kebetulan pas yang sering alami di kerjaan kan, sering bawa ambulan itu, Iya. kita sudah nyalakan sirine tapi kendaraan-kendaraan lain nggak mau minggir. Kalau aku malah ikut ngebut Om. Nah itu salah mestinya nggak boleh kayak gitu. Kalau kita dengarkan, kita berkendara mendengar suara sirine, kita perhatikan sirine itu arahnya dari sebelah kanan atau kendaraan kita. Kalau sebelah kanan, kita wajib minggir, ke sebelah kiri kita prioritaskan Yang mau lewat itu. kendaraan yang mungkin ambulan atau pemadam kebakaran atau pengawalan polisi atau apa. Wajib karena kendaraan-kendaraan tersebut itu sudah diatur di undang-undang Oh ya? bahwa ada diprioritaskan untuk kendaraan-kendaraan. Untuk mendahului kita. Ya. Oh, jadi ada undang-undangnya ya. Oke, tadi ya, kalau dengar bunyi sirene ambulan kita wajib
wajib berarti ya. Wajib. Karena sudah ada undang-undangnya itu. Iya, wajib. Oh, jadi kalau kita misalnya kita di tengah ini ya, kita jalannya di lajur yang tengah. Terus kalau misalkan ambulannya dari kiri, kita pinggir ke kanan. Ya, kita harus menepi, kita Oh. dahulukan ambulan untuk lewat duluan. Kadang ambulan tuh ada yang nggak pakai sirine om. Kalau nggak pakai sirine mungkin lagi servis. Iya, sirine rusak Iya, ya. sirine rusak. Nah suaranya ambulans itu beda-beda om. Ada yang itu, ada yang ada yang Oh, itu odong-odong kalau itu. tak benar namanya kayak dia. Iya, mikir. Wes. Cek. Sudah? Itu ya. Bunyi ambulan itu ada artinya sendiri-sendiri. Oh, emang dibuat Iya. beda ya? Oh, tidak sembarangan. Maksudnya petugas Ambulans ambulan itu itu. membunyikan itu tidak sembarangan. Jadi ada Hmm. artinya. Kadang ini kalau misalnya kita menjemput pasien, itu bunyinya lain. Kalau sudah di dalam pasien Pasiennya udah di mobil, dalam. sudah tertangani mau dibawa itu lain lagi. Ini contoh kalau misalnya kita menjemput pasien, bunyinya itu ritmenya agak apa ya? Agak Agak panjangnya. panjang. Oh, itu Iya, berangkat perjalanan untuk menjemput kalau sudah pasien sudah di dalam mobil. dalam mobil itu ritmenya agak cepat, agak dari itu berarti sudah ada pasien dari di ambulan Di di mobil dalam itu ambulan sudah. sudah ada pasien. Dia sudah membawa pasien berarti Ya. ya. Oh, jadi Gitu. semakin cepat ritmenya semakin Gawat daruratnya emergensi ya ya. Oh, semakin tinggi tingkat emergensinya. gitu. Oke, kalau begitu. Itu terus dengan apa namanya? Pengawalan. Terus damkar. Heeh. Ambulan itu berbeda nggak sih bunyi sirenenya? Kalau sirine itu hampir semua itu sama. Oh, Tinggal gitu. kegunaannya. Kalau kegunaannya sirine dipasang di ambulan, otomatis tingkat atau fungsinya itu sudah lain karena itu berhubungan dengan pasien. Jadi kalau sudah dipasang di damkar itu kan Damkar. lain lagi karena butuh untuk Cepat sampai respon cepatnya itu. Lain lagi kalau di pengawalan teman-teman pengawalan itu kan lain lagi, hampir sama dengan ambulan. hampir sama ya, kurang lebih seperti itu, butuh kecepatan juga untuk minta jalan lah. Jalan. Nah sekarang misalkan kalau yang dikawal RI 1 gitu ya sudah lah ya, nggak tanya kita ya, memang harus diberi akses. Tapi kalau kadang yang dikawal itu ya kayak sekarang ini orang naik sepeda rombongan itu dikawal full rider itu kita juga harus minggir. Loh, iya wajib harus Orang karena harus mereka minggir. gini, kalau kita berkendara rombongan itu wajib meminta pengawalan. Kalau Kan- berombongan iya, itu. kalau rombongan tapi kalau cuma 1-2 kan nggak perlu kan. Tapi kalau sudah ada event, nah itu namanya event itu. Iya. Jadi pengawalan dalam event-event tertentu. Jadi kalau sudah ada pengawalan ya sama dengan setara ambulan RI 1 karena itu sudah ada undangnya termasuk kendaraan dengan hak-hak khusus. Oh, artinya ada. mereka sudah minta izin untuk Ya. mengadakan event itu ya. Berarti kita juga suka tidak suka ya harus. Ya, Ya kirain wajib kita minggir, kita prioritaskan kendaraan yang dikawal pakai itu. pengawalan. Oke. Itu. Om aku mau ambil minum dulu ya. Ya wis juga aku yang ngelak aja. Ya wes kalau gitu. Aku ambil minum dulu. Siap, monggo. Aku ambil minum beneran ini. Apa iki? Om, masih aku masih tanya-tanya lagi. Apa. Kan kalau ambulans itu kadang nolongin korban kecelakaan di jalan juga ya. Pernah Iya. nggak? Terus pernah nggak? Ya pernah. Pernah, Jadi ya? kita kan punya tim, namanya tim di IGD itu kan tim ambulan. Oh, Jadi- itu siapa aja di dalam tim itu? Ya kalau sudah di ambulan namanya tim ya sudah ada dokternya, perawatnya, pembantu perawatnya, Sama terus sama drivernya. driver. Oh. Nah, itu sudah satu tim. Oh itu Iya. kalau manggil ambulan ya udah satu tim itu Satu yang tim berangkat itu, ya. iya. Nah sekarang kalau syaratnya jadi driver ambulan,
Wangel dek temen. Jangan ngelamar jadi driver ambulan. Enggak, aku gak mau ngelamar. Yang pertama, Iya. syarat dari driver ambulan bisa nyetir. Ya om, lah iso ngelangi tadi atlet renang aja om. Nah ya bisa nyetir. Ya Punya iya. SIM. Ya terus selain Ah. itu, ya jelas kan namanya driver harus punya SIM. Ini- SIM-nya SIM apa? SIM B lihat kendaraan yang dia bawa. Oh, Jadi kan umumnya? ada aturan-aturan SIM itu kan. Ya, umumnya Jadi, SIM A. SIM A atau SIM B. Oh, kemudian apa lagi? Kualifikasi driver ambulan aja ya. Jadi lebih itu. Punya SIM. Kemudian ya, sehat jasmani, rohani, Oke, nggak buta warna. nggak buta warna. Terus Nggak bisa beda no lampu abang sampai hijau kuning. bisa menguasai diri dalam tekanan. Dalam artinya kalau kita sudah masuk bawa pasien emergensi, terus dituntut kita untuk cepat, kita bisa menguasai emosi kita. Jadi tetap stabil seperti tidak membawa, nggak ada apa-apa, ya Mm-mm. santai, tapi tetap mematuhi aturan-aturan atau tetap konsentrasi membawa kendaraan tersebut. ya. Terus paham tentang BLS ya, bantuan BLS. hidup dasar itu, Oh, bantuan Basic hidup Life Support dasar. itu. Heeh, terus P3K, heeh. terus apa lagi itu, kalau mengemudi tidak boleh Jantung. ngantuk, Oh, tidak boleh ngantuk. minum minuman beralkohol, Oh, nggak boleh mabuk, nggak boleh dibawa mabuk. pengaruh obat gitu ya. pengaruh obat itu. Terus berarti dia juga tadi ya, yang menarik tadi dia harus bisa menguasai emosi. Dan nek pas nyopir digupui keluarganya, ya tetap harus fokus gitu ya. Harus fokus. Makanya kalau di dalam ambulan itu pasti syarat-syarat mobil ambulan kan ada penyekat antara ruang driver sama ruang pasien. Oh gitu. Ya. Itu Apalagi di era pandemi ini. Jadi harusnya menurut aturan itu yang boleh naik ambulan hanya pasien, perawat dan driver atau pembantu perawat. Keluarga tidak boleh naik Oh, ikut malah di ambulan. di ambulan itu. Ya. Oh, jadi benar-benar hanya tim dan Ya, pasiennya itu sendiri. Ya, Oh, oke, aku baru tahu. Jadi driver ambulans itu kualifikasinya lengkap juga ya, dia harus bisa bantuan hidup dasar. Itu kan Ya. berarti ini resusitasi itu ya. Terus yang P3K. genjot-genjot itu loh. Numpak peda yang genjot Om. Terus ambulannya di tempatnya Om ada berapa? Di tempatnya Om kerja? Di tempat Om kerja itu ambulan ada 4. Wow. Ada 4 dibedakan menjadi dua tipe ambulan. Jadi ada ambulan emergency, ada ambulan transportasi. Ambulan Beda ya. emergency untuk menangani pasien-pasien biasanya dari IGD, gawat darurat yang perlu alat-alat penunjang. Jadi kalau oksigen itu pasti ada ya oksigen. Terus ini alat pacu jantung ya, itu. pacu jantung itu. Oh, kalau yang transportasi biasanya kita pakai hanya untuk antar pasien yang setelah perawatan. Oh, mau pulang. Jadi Jadi dirawat. tidak perlu alat-alat khusus yang ada di dalamnya. Ya, jadi dirawat terus minta diantar Ya. pulang itu Atau pelayanan istilahnya. home care. home care. Kita Home care itu berarti kita yang datang ke rumah pasien. datang ke rumah. Kadang ada yang minta dirawat di RKZ kan pakai ambulan, mereka tidak bisa duduk Nggak atau punya, pakai itu. Oh. Kita pakai ambulan Jadi transportasi. kita jemputnya pakai ambulan transportasi. Ya. Terus ambulan jenazah. Ambulan jenazah di tempat umum nggak ada, Oh, nggak punya. tapi tetap menyediakan, tapi lewat disubkan gitu loh. Oh, Jadi kita pihak bantu ketiga. pihak ketiga ya. Oh, jadi ambulan 4 tadi nggak ada ya yang dipakai ngangkut jenazah. Nggak ada, aku wedi ya. Jadi, sama aja kita juga takut. Nggak ada. Jadi ambulan di rumah sakit rumah sakit RKZ itu nggak ada ambulan yang dipakai untuk jenazah, Oh. hanya untuk pasien. Pasien Jadi, kebutuhan saja. pasien Ya. saja. Oh, oke kalau gitu. Kaget. Oh, temennya Om datang. Iya, temannya Om udah datang ya. Halo, monggo. Yes, ora oleh.
Ya, Pak. Ya, monggo, monggo. Halo. Itu loh kebetulan Ya. Monggo. Apa? ponakanku kesini main, ada tugas Walah. Iya. dari itu. Tugas kuliah dari nih, Mas. Kampus itu loh, Hmm. tentang apa? Kecelakaan. Kecelakaan kerja. Hmm. Jenengan kan ahlinya itu. Oh. Jadi tak sarankan untuk Iya. tanya-tanya langsung Om. ke Kenalin. Belum Kan kenal dah. sahabat Vita belum kenal. Oh iya, selamat. Kenalkan kok, selamat pagi aku. Omnya grogi. Vita ini teman saya yang bekerja di bagian trauma center Trauma center itu apa? Rumah Sakit RKZ Surabaya. Jadi namanya Siapa lu? Nama temannya. nama lengkapnya saya kurang hafal, cuma panggilannya Mas Tino, Agustinus. Coba Mas bisa dikenalkan langsung. Nah, Agustinus Winarko. Ya. Jadi Beliau itu yang paham tentang trauma center. Nanti akan tanya-tanya, iya. Mbak ini Masnya. Aku lah nyeluk Mbak ya. Enggak. Ya Mas gitu ya. Iya. Apa aja lah. Silakan. Ya wis. Iki panas sing njaba. Gak enak ngombe apa-apa to. Kok ngerti nek aku gawe kopi? Nah, aku sungkan jalan enak anakanmu iku. Aku ya sik tak jebokno sik. Gawe gula apa gawe gelas? Kayaan wis. Sik. Oke. Sama jajannya Om. Apa? Tugas Ini. apa? Apa iki? Jadi begini Mas Tino. Aku kan dapat tugas mata kuliah K3. Tentang kecelakaan kerja. Tadi aku bilang sama Om aja yang cerita ke aku kan. Om sering nolongin korban kecelakaan lalu lintas nih. Terus Om Iya. bilang itu beda. Kecelakaan kerja sama kecelakaan lalu lintas itu beda. Bener tah? Iya. Oh bener. Beda. Oh. Dari kata-katanya aja beda. Iya kan. Bagaimana perbedaannya? Beda, sangat beda. Oke. Kecelakaan lalu lintas memang bisa merupakan kecelakaan kerja. Oh bisa Karena termasuk. yang dimaksud kecelakaan kerja kan adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja Pekerjaan atau ya. akibat dari Bekerja. hubungan kerja. Oke. Selain itu definisinya ada tambahan di BPJS itu, di jam sostek itu kecelakaan selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau dari tempat kerja pulang ke rumah. Jadi ini kecelakaan lalu lintas biasanya. Bisa jadi kecelakaan lalu lintas. kerja. Oh bisa jadi Masuk termasuk. kecelakaan kerja. Oh karena dia prosesnya dia pulang dan pergi Prosesnya, itu ya, iya. melewati memanfaatkan lalu lintas, sehingga kalau ada apa-apa istilahnya tetap kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Oh. Betul. Jadi tidak semua kecelakaan lalu lintas bisa Adalah masuk kecelakaan kerja. kecelakaan kerja. Jadi hanya kalau misalnya kamu kerja tapi pulangnya ke pasar, dari pasar pulang ke rumah, kecelakaan itu bukan kecelakaan kerja. Oh gitu. Jadi hanya rute lurus ya. Lurus dari rumah ke tempat kerja dan dari tempat kerja pulang ke rumah. Nggak mampir-mampir. Iya. Termasuk nggak mampir Indomaret. Ah itu. Ya. Itu tadi ya kecelakaan kerja tadi. Apa tadi yang pertama yang terkait sama pekerjaan? Kecelakaan akibat hubungan kerja. Hubungan kerja. Penyakit akibat Akibat kerja. hubungan penyakit sama akibat kerja sama tadi ya, kecelakaan lalu lintas melalui rute perjalanan yang wajar itu tadi ya. Oke. Terus sekarang misalkan nih, ini misalkan di tengah jalan ya kan kadang sering kita ngelihat ada kecelakaan. Nah, rata-rata orang Indonesia kalau lihat kecelakaan itu malah berumbul dan tidak melakukan apa-apa. Iya. Sebetulnya kita itu boleh nggak sih nolongin korban kecelakaan atau kita harus nunggu sampai ada tim medis yang datang? Menolong adalah kewajiban. Iya setuju kalau. Intinya menolong adalah kewajiban. Oke. Tapi bagaimana proses menolong itu, Nah, itu. kita harus punya pengetahuan. Ya, Jadi ya.
punya semangat nolong tapi menolongnya salah akan berakibat fatal. Betul, betul. Jadi ya. menolong dengan benar itu yang paling baik. Itu menolong dengan benar. Menolong dengan benar. Bagaimana menolong dengan benar? Yang pertama pastikan kesadarannya. Orangnya sadar. Kalau nggak sadar, ngeceknya gimana? kadang-kadang ya yang keras Pukul. ditepuk, Tepuk, jangan dipukul ya. pukul Dipukul. gini sakit nanti tambah mendol nanti. Tepuk yang keras. Ditepuk. Kayak Oke. orang bangunkan orang yang tidur Iya, iya. lelap itu. Tepuk gini Tepuk ya. yang keras sambil panggil. Kalau nggak tetap masih tidak sadar, tidak bangun, lihat nafas enggak? Oh, dicek napasnya. Cek nafasnya. Gini, gimana? Nggak Cek? usah dilihat dadanya mengembang. Oh, cuman dilihat Nah, dadanya dilihat aja aja. ya. Oke, oke. Kalau enggak nafas enggak itu, Heeh. segera telepon bantuan. Oh, mencari bantuan. Telepon 112 kalau di Surabaya. Surabaya ya, 112. Kalau Anda punya nomor telepon rumah sakit terdekat, hubungi rumah sakit. Kalau rumah sakit RKZ, saya RKZ, Anda hubungi 5631228. Oh, oke. Itu. Nah, diulangi 5631228 5631228. ya. Tolong dicatat ya, ini penting ini. Oke. Itu adalah hotline UGD rumah sakit saya. Oh, tim emergency Tim itu tadi ya. emergency-nya, Oke. Terus habis itu Setelah korbannya? memanggil bantuan, kalau kamu bisa melakukan BHD, bantuan hidup dasar atau resusitasi, lakukan. gitu. Tapi kalau di tengah jalan jangan dilakukan tengah jalan. Berarti harus Minggirkan. pinggirkan dulu. Nah, minggirkannya itu loh, kadang kan ada yang luka, ada yang berdarah, lah kita juga nggak tahu di dalamnya baik-baik saja, Pak. Patah atau bagaimana. Nah, itu yang benar gimana? Sing penting untuk memindahkan itu kita memastikan ada kemungkinan cedera tulang leher atau enggak. Tandanya apa? Kalau ada luka dari bahu ke atas, kita harus hati-hati. Kita harus tanda petik inline position. Jadi satu garis lurus antara kepala sampai kaki. Jadi nggak boleh nekuk. Oh, jadi kalau pindah jangan sampai gini Iya, ya kepala jangan korbannya. sampai itu. Ya, berarti harus. Karena nanti akan menyebabkan patah di sini, di leher itu akan menyebabkan orangnya meninggal. Oh, Kalau bisa nggak meninggal ya lumpuh. nanti tidak bisa nafas, nggak bernafas. Oh, aduh. Iya, Nggak bisa nafas. berarti kita harus memastikan bahwa Pastikan lehernya lehernya kepala, lurus, leher badan lurus, baru dipindahkan. baru pindahkan. Ya. Oke. Nah, Nah, sudah dipindahkan nih. ya. Korbannya sadar lah katakanlah Nah, ya, kalau sadar. sadar. Tapi ada beberapa bagian yang berdarah, ada bagian yang luka terbuka. Kadang sama orang Indonesia ini lagi nih kebiasaannya orang Indonesia. Kalau ada korban kecelakaan dikasih minum. Teh panas, buatkan teh panas. Nah, sebenarnya ini boleh nggak sih? Kalau saya minta kopi ya. Bukan kopi ya, nggak datang-datang Nggak kopi. datang-datang ya. Itu yang salah. Oh, malah nggak boleh ya? Mitos yang salah. Oke, mulai sekarang tolong diingat-ingat ya. Kalau menemukan korban kecelakaan jangan sekali-sekali diberi minum. Iya, puasakan nanti sampai di rumah sakit tanya petugasnya, boleh dikasih minum nggak? Oh iya. Karena apa? Kenapa nggak Kalau boleh? ada penurunan kesadaran, Ya. kalau ada patah tulang atau orangnya patah tulang yang terbuka terutama ya. Ya, Kalau ya. ada patah tulang tertutup sih nggak apa-apa, kecuali ada gangguan syarafnya, misalnya kesemutan atau apa. Itu perlu dilakukan. Kalau patah tulang perlu dilakukan tindakan operasi segera. Ya, Kalau Anda betul. kamu beri minum, operasinya akan tertunda. Oh. Padahal operasi untuk patah tulang terbuka itu 6 jam Waduh, lama waktu juga. emasnya. Jadi Oh, dalam waktu 6 jam harus segera dilakukan tindakan. Oh. Jadi ya. kalau dikasih minum gimana? Nunggu. Iya, harus Jadi setelah 6 jam karena lambung harus kosong, posisi kosong. untuk operasi itu lambungnya harus kosong. Karena nanti kalau operasi dibius, orangnya nggak sadar, muntah. balik. Oh, Begitu itu juga yang alasannya. penurunan kesadaran. Ya. Kalau penurunan kesadaran kamu kasih minum gimana? Keselak. Tersedak. Iya, masuk paru-paru. Iya, paham. Anda tambahi penyakit. Iya, nambah ini ya. Iya, Tambah jangan susah. nambahi niatnya baik tapi
caranya salah. Ya betul juga ya. Berarti jangan langsung diberi minum. Oh, yang pertama adalah cek kesadaran. Dengan cara menepuk, memanggil. Perlu nanya, enggak? Ini hari apa? Tanggal berapa? Itu perlu enggak? Nggak perlu, nanti kami aja yang nanya-nanya itu. Saya di film-film kan begitu. Kamu ingat hari itu tanggal berapa? Tahun berapa? Itu orang stroke. Beda lagi nanti ya. Orang stroke. Beda ya, lagi. Kemudian dicek kalau misalkan tidak sadar, dicek nafasnya. Misalkan tidak bernafas, segera telepon bantuan 112 atau nomornya IGD tadi ya. Kemudian kalau dia sadar, diapain kalau sadar? Nah, dilihat tadi ada luka perdarahannya aktif. Itu darah mucur terus. Kamu ambil kain atau ambil kaos, tekan. Oh, harus ditekan di perdarahannya itu. Biar nggak kehilangan darah. Tidak kehilangan darah. Kalau kehilangan darah terlalu banyak dia juga semaput nanti ya. Kesadarannya akan turun. Nah, kalau hanya luka lecet itu biarin nggak apa-apa. Biarin saja. Nah, yang dimaksud luka terbuka itu apa? Ya, luka terbuka ya. Patah tulang terbuka itu berarti kelihatan gitu ya. Tulangnya. Oh. Nah, jadi posisinya seumpama harusnya lurus lengan bawah ini harusnya lurus, tapi bengkok. Posisinya bengkok. Atau diangkat jatuh. Nah, itu patah tulang. Atau gitu. yang paling gampang orangnya pasti kesakitan. Teriak-teriak pasti ya. Kamu sentuh. Yang mana Pak sakit? Aduh. Oh, kita harus curiga. Ya. Gitu. Tidak perlu sampai kelihatan tulangnya berarti ya. Tapi dipegang ini sakit aja berarti kemungkinan sudah ada yang patah. Iya. Nah, kalau kayak gitu sampai patah. Ya. Tolongnya gimana? Posisi anatomis, posisi dikembalikan ke posisi asalnya. Aduh, dikeratak gitu. Iya, enggak usah dikeratak. Pokoknya dilurus nih, senyaman pasien, senyaman korbannya. Ya. Gimana enak gitu. Terus mindahkan ya harus posisi gini. Oh, jadi ini nggak boleh bergeser-geser. Kalau geser nanti gesekan lagi tulangnya. Nyeri, tambah nyeri lagi. Ya. Saya diceritain aja udah ngilu ini. Nah, kalau kamu di jalan nemui kayak gitu, ya gimana itu? Kalau ada ranting yang kuat, kasih ranting aja. Disangga ya. Ranting, biar tidak gerak. Kalau kamu di jalan, baik ada toko, minta kardus atau apa, Bu minta kardus. Pakai kardus bisa? Iya, bisa. Nah, saya punya kardus ini di rumah Om. Benar, saya ambilkan. Kita praktek sekalian. Selain kardus apa lagi? Kardus sama rafia atau tali apa terserah. Aduh, nggak ada talinya. Ini kardus. Kalau patahnya di tangan. Ya. Ini kardusnya kamu letakkan di sini aja. Oh, tanganku aja coba. Oke. Nah, ini. Terus ditali. Gini terus ditali. Ini tanganmu bisa gerak nggak? Nggak bisa. Ya. Bisa. Ini sudah kenceng. Nah, tujuannya adalah imobilisasi. Biar yang patah tidak bergerak. Ya. Oke. Jadi ini tidak bergerak. Tujuannya itu aja. Ini gini cukup ini? Cukup. Ditali pakai rafia atau apa atau plester. Kalau mereka nggak punya rafia, plester ya plester. Gunakan seadanya. Kalau gawat darurat itu gunakan sarana seadanya untuk menolong pasien. Untuk menolong korban. Oke, ini baru dibawa ke rumah sakit atau nunggu bantuan yang kita panggil tadi itu ya. Oh iya. Oke. Baik, ini pengetahuan baru untuk saya, terima kasih. Nah, terus tadi kata Om, Mas Tino kerjanya di trauma center. Apa itu trauma center? Trauma center itu layanan kesehatan, terutama rumah sakit yang menyediakan pelayanan bagi kecelakaan kerja. Khusus kecelakaan kerja. Melayani kecelakaan kerja. Oh, melayani kasus-kasus kecelakaan kerja. Dari mana saja? Oh, enggak perlu perusahaan tertentu, misalkan hanya pabrik aja atau enggak, semua tempat kerja. Oke. Iya. Terus bagaimana membedakannya bahwa ini kecelakaan kerja, kemudian ini kasus biasa di trauma center, bagaimana cara membedakan? Caranya ada syarat-syarat yang harus diisi oleh perusahaan.
Oh, Jadi begitu. yang pertama ya tentu saja KTP. KTP Untuk ngecek, si kita ngecek apa namanya? pasiennya itu. NIK-nya. Oh, NIK-nya ya. terdaftar di apa? BPJS tenaga kerjaan atau enggak? Atau Oh, kalau ada oke. kartu BPJS tenaga kerjaannya malah lebih enak. Oh. Kita tinggal ngecek aja itu pas korban itu terdaftar enggak di BPJS Di tenaga BPJS. kerja sistemnya. Terus habis itu kalau kecelakaan di tempat kerja harus dari perusahaannya harus menuliskan kronologis kejadian. Jadi benar-benar kecelakaan kerja. Oke. Benar-benar terjadi kecelakaan di tempat kerjanya. Kerja bekerja. Ya. Terus tidak hanya kronologis, tapi disertai dengan bukti KTP 2 saksi. Oke, yang disebut Terus, 2 saksi ini Dua dari saksi dari tempat kerja. kerjanya membuktikan dia tadi kecelakaan. Oh, ya. Terus selain itu bukti absensi, kehadirannya di tempat kerja. Ya. Jadwalnya apa? Dia masuk Dinas dinas pagi misalkan ya. Oh. Jadi jangan sampai di tempat kerja karena apa? Nggak punya wifi, nggak nyinggung loh ya. Nggak punya wifi, nebeng. Terus jatuh Patah pinggangnya. kakinya patah. Ngaku kecelakaan kerja. Enggak. Tidak bisa diklaimkan Nggak bisa artinya ya. diklaimkan. Oke. Jadi dinas pagi, dia sore di sini Di luar jam kerja. Di luar jam kerjanya dia kecelakaan nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau Oke. kecelakaan lalu lintas lain lagi. Iya. Laporannya selain kronologis dari perusahaan, bukti dari kepolisian. Jadi harus ada visum. Oh, gitu. Laporan dari kepolisian ada terjadi kecelakaan. Oke. Nah, ini syarat-syarat kayak absensi, kemudian kronologi, KTP saksi, apakah harus disertakan saat mengantar? Kan soalnya kalau kecelakaan kan gupuh itu. Nah, apakah harus disertakan saat itu juga atau Enggak. boleh disusulkan? Yang harus dibawakan saat kejadian atau saat ke rumah sakit adalah yang pertama adalah KTP sama atau kartu BPJS-nya. Itu aja cukup. Jadi Nanti syarat bisa menyusul. Oh. Karena ada beberapa yang harus diisi oleh perusahaan. KK itu, KK3 terutama. Harus diisi oleh formulir-formulirnya itu tadi ya. Formulir-formulirnya. Berarti yang bisa mendapatkan akses untuk dilayani di trauma center adalah perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ya. Oh, baiklah. Jadi sahabat Vita yang perusahaannya mungkin sekarang belum menyelesaikan administrasi untuk BPJS Ketenagakerjaan, segera didaftarkan ya sebagai anggota BPJS Tenaker. Karena kita kan nggak tahu ya kecelakaan itu terjadinya kapan, sehingga lebih baik kita mengantisipasi sejak awal ya. Oke. Baiklah, terus mana sih katanya ngambilin minum jajan. Sampai kering ya tenggorokan. Ini sudah lama. Tanyai terus. Iya, ini maaf ya Mas ya. Ini cari jajan ke porong paling. Makanya sabar. iya, minta jajan OT. Sebentar. Nang kafe rek, aku beli nang kafe enggak dhewe lho. Walah. Oh, istimewa Nek, soalnya ya. Bentar Yang mana? Sini. Online tuh iki. Oh, Gojek berarti. Istimewa. Biasanya lah kopi hitam ngono. Biasanya malah kongkon gawe dhewe. Pelayannya beda ini loh. Sambil kita nikmati. Istimewa. Silakan. Boleh di bumper sambil dinikmati. Jeng. Ini aku tahu nih. Ini kopi Om beli di mana? Kan minum ceritanya. Ini kopi pasti belinya di Benz Cafe Mix. Ya apa enggak? Iya. Iya. Kok ngerti? Karena ini endorse. Kita membuka peluang untuk teman-teman sahabat Vita yang mau mengendorse, memberi kita endorsement ya. Kali ini endorsement kita dari Benz Cafe Mix, tempatnya di daerah Wage sana. Kalau mau pesan bisa lewat GoFood. GoFood cari aja Benz Cafe Mix. Nah,
Yang saya minum ini vanilla latte. Enak ini. Tidak terlalu manis ya. Ini rambas ini ya. Apa? Rambas. Apa itu? Raumbas. Maksudnya Oh gratis iya kan? iya. Iya kan? Iya iya. Ya. Di endorse itu emang nggak umbas Om. Ya, makanya semakin banyak yang mau endorse, semakin kita bahagia lah gitu ya. Jangan lupa kalau mau endorse bisa DM kita atau email RKZ Surabaya ya. Baik, kembali bersama saya di acara Ruang Tamu Ding Dong ya, bersama dengan Mas Tino dan Om saya, Om Edi. Nah, katanya tadi kan Mas Tino sama Om Edi ini satu tim emergency itu tadi ya. Iya. Iya. Nah, di masa pandemi seperti ini, bisa nggak saya diberi gambaran kondisinya di IGD seperti apa, kondisi ambulan seperti apa? Mungkin Mas Tino dulu, kondisinya IGD di masa-masa pandemi ini seperti apa? Kondisi secara umum sih kebanyakan yang datang ke rumah sakit jumlahnya berkurang pasiennya. Oke. Karena semuanya takut untuk ke rumah sakit. Tapi susahnya datang-datang sudah kondisi yang berat, Nah, sudah parah, sudah parah. sehingga susah menolongnya malah. Antisipasinya itu loh Mas yang mungkin beda dengan yang sebelum pandemi kan gitu. Sebenarnya sih RKZ menyediakan layanan telemedicine. Sebenarnya bisa langsung telemedicine untuk konsultasi kesehatan atau apa, Ya. kan lebih memudahkan. Jangan sampai di UGD sudah kondisinya sudah berat. Dengan telemedicine membantu kalau bapak ibu atau saudara-saudaranya sakit, konsultasinya dengan takut ke rumah sakit, Iya, konsultasinya iya. dengan telemedicine itu lebih Bisa memanfaatkan layanan itu. telemedicine ya. Jadi meskipun pandemi sebetulnya juga bukan berarti kita mengabaikan penyakit. kesehatan. Iya, mengabaikan Terutama yang kesehatan yang lain. harus obat-obat rutin. Nah, itu misalkan Iya, punya kayak darah tinggi, kencing manis, jantung obatnya kan harus harus rutin. 2 bulan apa 3 bulan sekali itu ya. Nah, kalau obatnya habis bisa dilayani pakai layanan antar obat. Nah, kita Ya. juga punya layanan antar obat ya. Kalau di apa namanya di RKZ ini ya, Iya. bisa telemedicine, tapi ternyata ini nggak bisa nih kalau hanya tatap muka lewat layar, harus ada pemeriksaan fisik. Nggak apa-apa ya Kak data UGD buka 24 jam. IGD 24 Kami jam. membedakan antara pasien yang diduga COVID dengan yang non COVID. Itu kalau nggak salah ada istilahnya ya, di depan di Triase, nanti ada di triase. Nah, triase Jadi petugas itu triasenya akan mengarahkan, oh Anda ke sana, Anda ke sini. berarti Kalau Anda ini diduga COVID akan ada tempat yang khusus. tempat khusus sih. Kita Iya. punya di RKZ ada tempat khusus ya. Terus kalau ke IGD harus pakai APD lengkap apa gimana? Kalau ke kita? UGD harus pakai ini minimal masker. Wajib pakai masker. Minimal pakai masker bedah. Oh, Wajib. nggak boleh masker kain Ya, aja minimal, ya. ya. Minimal harus Minimal masker bedah. bedah. Oh, termasuk Kalau kalau mau ke pakai N95 lebih baik lagi. kalau ke rawat jalan juga wajib masker bedah. Iya, Oh, wajib. ya. Ya, Karena ya, ya. kita dugaan kita kalau yang awal-awal kan droplet, Ya, ternyata airborne ya, juga. airborne Nah, juga. salah satunya adalah membantu kita untuk mencegah virusnya masuk ke tubuh kita adalah dengan masker Masker, bedah iya. atau masker N95 ya. Oke. Nah, kalau ambulans sendiri di masa pandemi ini ada kriteria khusus kah, penjemputan itu harus bagaimana pasiennya? Hampir sama dengan teman-teman yang di IGD dari Mas Tino itu. Protokol kesehatan memang benar-benar diterapkan ketat, apalagi untuk teman-teman yang tugas di sana, driver di sana. Jadi sebelum menjemput pasien atau apa kan kita sudah pakai APD lengkap. Oh, Jadi jadi pakai tidak- itu hazmat itu? Iya, Oh, kita kan nggak tahu itu pasiennya sakit apa? sakit apa. Nah, itu dengan antisipasinya kita pakai Pakai APD APD lengkap. lengkap ya. untuk melindungi Oke. diri kita juga. Ya, ya, ya. Nah, setelah itu untuk perawatan apa itu setelah
penanganan medis. penanganan Heeh. penanganan setelah membawa pasien Oh ya, heeh. tetap kita lakukan penyemprotan atau Desinfeksi. disinfeksi Desinfeksi. yang kemarin Oh. dibahas dengan Pak Marcel itu Iya. di mana ambulan. Oh, jadi semua bagian yang ambulan di Iya. desinfeksi itu. Ya, Mulai dari setir, setir, terus ruangan pasien, heeh. luar atau bodi mobil yang Oke. mungkin itu kita Bodi mobilnya juga yang yang dalam apa yang yang luar? kemungkinan kontak Oh, yang sering iya. mungkin handle, ya itu Oh, kan iya, handle 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 pintu. pintu. Ya, ya. Itu Itu yang kita lakukan seperti itu. Oh. Terus petugasnya sendiri habis jemput, Petugasnya sendiri habis jemput kita punya ruangan khusus untuk, jadi ada ruang ganti khusus untuk di IGD juga begitu. Oh, katanya kalau pintu depan, jadi memang belum nyala. Kita nggak boleh keluar masuk. Keluar masuk di pintu yang belakang. sama ya. Oh, Kita anggap yang ruang tempat kita ganti baju berangkat dinas ini, ya, ganti baju terus ganti hazmat, ruang istirahat kita itu dianggap ruang bersih. Jadi ruang bersih, jadi hazmat yang terkontaminasi nggak boleh nggak hilang. boleh ke arah situ. Ke arah sana. Ya. Oh iya, jadi Iya. sudah apa sih istilahnya, dibuat tata ruang sedemikian sehingga menghindari kontaminasi ke kita, terutama ke tenaga ke kesehatan. petugasnya. Nah, Ya. karena ruangan kita kan. Ya betul. Ruang ganti ada sendiri, ruang istirahat ada sendiri, terus ruang pakai baju hazmat itu sendiri Iya. ya. Itu dianggap kalau pakai baju dianggap bersih. Dianggap Masih bersih. Nah, itu dari ruangan ganti kita. Ganti, Jadi kita datang ganti ke ruang hazmat, ruang pakai hazmat yang baru, baru masuk ke UGD. Dari UGD Beda keluarnya. jalur ya. Jalur. Beda ruangan. Kemudian wajib mandi juga kalau habis Harus. antar pasien. wajib Oh, wajib Harus. juga ya? keramas. Mandi keramas. Wih, Oh nah iya, kalau jemputnya malam sama Ya, ya, iya, Bang, sama. protokolnya seperti itu. harus mandi ya. Penjemputan 2-3 kali ya mandinya 3 kali. Jadi 4 kali setiap jemput setiap jemput kita pulang buang kan. APD kita, kita taruh di ini Kresek kuning. kresek kuning itu, kita mandi. Oh, setiap hari Udah. mandi. Mau jemput lagi kita pakai hazmat yang baru lagi. Nanti Begitu pulangnya terus ya. mandi lagi. Iya. Ya ampun. Dan soronya kalau driver itu kan, kalau kita harus pakai apa? Pakai sepatu boot itu, Ya, bisa bayangin kita ngegas pakai sepatu, nggak boleh cekeran. nggak Ya. boleh ceker, harus pakai itu, terus kita harus gerak, Iya. bantu Iya. ngangkat, Aduh, ya juga ya, susah juga ya. iya. Kalau pakai hazmat sendiri itu, ini bener nggak teman-teman di IGD itu kalau pakai hazmat selama 8 jam ya, satu shift ya? Minimal. Oh, minimal. Kan Oh, 8 jam. ada Kalau maksimal. dinas malam Oh iya. jam 9 sampai jam 7. Dan 7. Ya itu lebih dari 8 jam. Kalau nggak kuat ya pakai Pampers. Seperti yang Mbak Yuhanti tempo hari bilang itu berarti ya, Iya, pakai Pampers. Oh, itu betul ya berarti. Iya. Terus makannya gimana? Nggak kalau- makan, Oh, nggak makan. nggak minum. Jadi sebelum dinas ya kita Harus usahakan makan dulu. Kenyang ya. Baru nanti boleh makan lagi setelah selesai Iya. dinas. Wah, luar biasa ya ini perjuangannya teman-teman. Ini kayak itu, kayak puasa kan, tapi puasa Ramadan kan Ya, pagi hari, siang hari. Ini kita malam hari. Oh iya, iya. Apa-apa? Teman-teman yang ini loh, yang apa? Program diet yang itu kayaknya Waduh, berhasil sekali yo. Berhasil, semuanya pada turun. Makanya agak kurus ya sekarang ya. Karena sering pakai hazmat itu ya. saya pegang saja sudah kurus. Berarti itu sisi positifnya pandemi ya. Ada sisi positifnya. Jangan kita share yang jelek-jelek. Iya, yang Ada positifnya. Jadi orang jadi sadar diri. Oh, harus cuci tangan lebih iya, sering. benar-benar itu Harus juga. pakai masker, jaga jarak, itu adalah sesuatu yang positif. Iya, orang jadi semakin
aware ya Terus sama. batuk sedikit kita, oh kok jangan-jangan COVID. Ah, Iya iya. Ya berani ke dokter. Oh. Enggak sedikit-sedikit, dulu kan sedikit-sedikit beli obat Beli obat, beli obat. Iya sekarang kan apalagi yang punya alergi kayak saya ya, kalau pagi-pagi kan selalu bersin, itu rasanya sudah parno. Aduh, nanti aku kenapa-napa ini. Tapi yang pasti harus tetap karena ini masih masa pandemi ya, tetap harus menerapkan protokol kesehatan itu ya. harus disiplin. Iya betul, disiplin itu. Ke rumah sakit juga sebetulnya nggak apa-apa, yang penting tadi ya pakai masker. Mengamankan diri sendiri sebenarnya. Ya mengamankan dirinya sendiri. Oke, selain itu, Mas Tino punya tips nggak untuk menjaga? Kalau tadi kan di IGD ya, di jalan tadi sudah. Bagaimana menjaga supaya jangan sampai kita mengalami kecelakaan selama bekerja. Meskipun ditanggung ya, meskipun di cover, tapi kan ya ada, ya siapa sih yang pengen kecelakaan gitu loh. Kecelakaan kerja sih sebenarnya ada 3 macam penyebab ya. Oke. Unsafe action, unsafe condition, dan unlucky, tidak beruntung. Apes. Yang bisa kita kendalikan hanya unsafe action Unsafe dari action. kita. Oh, oke. Jadi kita harus mewajibkan dari protokolnya, mewajibkan pakai APD, pakai APD. Kita pakai Pengaman, alat pengaman diri. Terus bekerja sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita. Oke. Jadi tahu diri. Saya bisanya begini, jangan melebihi. Ya, jangan melebihi dari kompetensinya. Oke. Karena kalau Anda selamat, mungkin yang nggak selamat adalah yang lainnya. Jadi itulah safe action dari kita. Ya ya. Buat selamat untuk diri kita Selamat sendiri. diri kita sendiri ya. Kita amankan itu. Terus kalau memang apa namanya belum ada protokol atau prosedur, kita usulkan ke pimpinan kita Untuk agar membuat lebih terutama tindakan-tindakan yang berbahaya, berisiko ya. beresiko. Oke. Terus yang tidak kalah penting tadi kecelakaan lalu lintas ya, tadi sudah disinggung Pak Edi. Iya. Itu harus memperhatikan Selama rambu-rambu perjalanan. keselamatan kita dan pengendara pengendara lain. Oke, jadi tadi ya kecelakaan itu bisa terjadi karena 3 alasan, 3 akibat ya: unsafe action, unsafe condition, dan unlucky atau keapesan, nasib gitu ya. Tetapi dari 3 hal ini yang bisa kita kendalikan adalah unsafe action, karena itu berasal dari diri kita sendiri ya. Oke, jadi tipsnya tadi dari Mas Tino, yang pertama bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau prosedurnya pakai pengaman ya dipakai, kalau prosedurnya harus training dulu ya, training dulu gitu ya. Kemudian bekerja sesuai kompetensi. Kalau memang bukan wewenangnya jangan dikerjakan ya, karena itu bisa jadi berbahaya untuk orang lain juga. Kemudian yang ketiga tadi apa tadi? Lupa. Bekerja kalau nggak ada, kalau tidak ada prosedur diusulkan supaya dibuatkan prosedur, dan ketika berangkat dan pulang bekerja kita juga harus memperhatikan keselamatan selama di jalan. Nah sekarang kalau supaya kita di jalan itu nggak ngantuk, supaya kita di jalan itu tetap selamat, komedi ada tips nggak? Ada. Apa? Jadi 3 siap. Kayak di lalu lintas itu loh. 3 siap. 3 Jadi siap. untuk Meminimalisir. nah itu kecelakaan Apa di coba? jalan. Apa coba? Tadi apa? Meminimalisir. Nah, ya itu. Apa coba? Nah, ya itu. Ya. Terus. Kecelakaan di jalan raya. Ya. Kita harus melakukan 3 siap. Jadi, Siap. siap pertama itu siap mematuhi peraturan lalu lintas Oke. atau perubahan-perubahan yang ada di jalan. Oh. Kedua, siap diri. Siap diri itu dalam arti awakku ini sehat apa enggak, kita siap enggak, ngantuk apa enggak, kita sedang minum obat yang bikin obat-obatan ngantuk ya, ya. atau sedang minum alkohol setengah ngeliang-ngeliang itu kan enggak Nggak boleh. boleh, ya. Kendaraan.
Terus yang ketiga, siap kendaraan. Jadi kendaraan yang kita pakai itu, jadi seperti kita ngerawat tubuh sebenarnya kalau kita punya kendaraan itu. Jadi harus diperhatikan, misalnya remnya gimana, rodanya gembos apa enggak, waktunya ganti oli. Iya, aku Nah, bannya halus atau rawatnya atau bannya dibalik, yang halus di luar, yang kasar nggak ada. Nggak bisa ya. yang bisa itu Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi kecelakaan terjadi itu karena bannya dibalik katanya. Dibalik ya? Yang halus ditaruh di di dalam. Oh, di yang luar. kasar itu. Padahal itu memang waktunya ganti ban. Iya. Bannya sudah haus. Kalau aku kan tak ganti, yang halus tak taruh belakang. Nah. Yang belakang buat di depan. Gak boleh itu Nggak ya? boleh. Iya, salah ya. Iya, oke. Jadi tersiap ya. Ya. Siap. Siap mematuhi. Oh, yang terakhir surat-surat. Nah, surat-surat kendaraan iya itu nih. di siap kendaraan itu termasuk surat-suratnya lengkap. Bawa STNK, punya SIM, Punya aku bawa punya. identitas diri. Oh. Kalau berhubungan dengan kecelakaan kerja ya bawa surat apa Mas tadi? BPJS. Bukti kepesertaan apa? Kartu Nah, itu. BPJS. BPJS-nya. Oh. Jadi nanti kalau ya tidak minta, kalau terjadi sesuatu di jalan itu identifikasinya gampang. Gampang ya. Oh, Gitu. baik. Ya, semoga itu tadi bermanfaat ya. Dan satu lagi, Banyak jangan lupa berdoa. Iya Jadi benar. sebelum beraktivitas atau Sebelum. kita berkendara itu berdoa itu Harus yang paling. berdoa ya. Ya, yang nggak boleh Ya. juga dilupakan ya. Baik. Terima kasih banyak. Tadi tipsnya dari Om Edi adalah supaya Anda berkendara dengan selamat ya, tersiap. Ya. Siap mematuhi peraturan Peraturan. lalu lintas dan perubahan. Jadi misalnya jalurnya dialihkan. Nah, dialihkan. Jangan ngeyel ya. Ya. Ya, kemudian siap diri. Tidak boleh dalam keadaan sakit, tidak boleh dalam pengaruh obat, juga tidak boleh mabuk ya. Kemudian siap kendaraan. Kendaraannya dicek remnya, lampu sainnya, rodanya juga ya. Dan- BBM-nya. Ya, bensinnya jangan sampai BBM-nya habis enggak sih? BBM-nya habis. campur nyurung. Campur nyurung. Dan yang tidak boleh ditinggalkan juga. Perbekalan juga perlu bawa uang seperlunya saja. Oh ya, air minum, Ya wajib. jajan, Nanti jajan di bisa beli di jalan. Baik, terima kasih banyak ya. Kayaknya saya sudah mempunyai cukup bahan ini untuk menuliskan tugas Mas Tino. Terima kasih banyak kesediaannya mampir di rumahnya Om Edi. Om Edi juga terima kasih banyak sudah dibelikan Benz Cafe Mix. jangan sering-sering. Ya udah, kita nggak usah undang dia episode berikutnya ya. Nggak usah jadi co-host. Baik, terima kasih. Kita apa ini nih enaknya? Kita minum kopi aja kalau gitu ya. Kita break dulu sebentar. Karena saya sudah mendapatkan cukup untuk tugas saya mau bilang terima kasih atas kehadiran teman-teman di YouTube, channel YouTube RKZ Surabaya, meskipun ini siaran tunda ya, tapi terima kasih banyak masih berkenan untuk menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan di ruang tamu kali ini bermanfaat untuk Anda dalam bekerja maupun dalam berkendara ya. Jangan lupa subscribe. Nah, ini juga penting. Jangan lupa subscribe YouTube-nya RKZ, like, nyalakan tanda bintangnya, tanda loncengnya, dan share. Ya, kita banyak-banyak share berita baik supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat ya. Terima kasih untuk followers Instagram yang masih setia mantengin. Terima kasih banyak ya. Kemudian kepada narasumber saya Mas Tino, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan untuk co-host saya Om Edi, terima kasih banyak. Seru banget ya ini main ke rumahnya Om. Lain kali kita main lagi ya. Kemudian untuk wardrobe and set, setnya ini kita sekarang ada di Healing Garden RKZ Surabaya. Ini ada di Gedung Santo Yosef lantai 5. Nah, ini Kok tumben sebagian. di sini? Kenapa? Iya Om, wifi ku mati di rumah. No net wifi. Di Healing Garden ini nanti tanggal 17 Agustus
RKZ akan menyelenggarakan upacara di Healing Garden ini ya. Kita sekalian memberikan preview lah, sedikit-sedikit ngintip sedikit ya. Tanggal 17 nanti kita juga mengadakan live streaming upacara di RKZ Surabaya. Tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? 18? Apanya? Jamnya. Apa? Oh. Nggak tahu, nggak denger. Oh ya, oke. Ini dari produsernya Cangkruan Sehat juga titip pesan bahwa nanti tanggal 18-nya Cangkruannya libur dulu. Ya, pasti ada gantinya kan ya? Nggak gara-gara saya kan? Oh, suka cari gara-gara. Nanti akan ada acara spin-off Cangkruan dengan ruang tamu ya. Jadi nantikan saja informasinya, pasti akan menarik. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman dari bagian linen sudah membuatkan ini apa istilahnya? Yang buat jengkang tadi ya, kursi. Sofa bag. Sofa bag. Yang buat jengkang itu bukan kursinya, Orangnya. tapi manusianya yang duduk ini tingkahnya nggak karu-karuan ya. Perlu sabuk pengaman. Enggak usah. Enggak usah. Ini Iya. saya nggak selamat ini episode ini beneran. Ya kan, dan tentu saja untuk teman-teman Creative Squad, yay! Thank you so much. Kami menunggu kritik, saran, masukan ya. Tolong jangan dibully tapi ya, kita kagetan. Kritik dan sarannya saja kami tunggu melalui DM maupun komentar maupun emailnya RKZ Surabaya. Baik, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di episode Ruang Tamu berikutnya. Ruang Tamu, tinggal.